Oke, kembali lagi bersama Kak Gina. Nah, sekarang Kak Gina akan menjelaskan mengenai tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Nah, bagaimana sih cara menuliskan nama spesies, kemudian ketika misalkan ada nama penemunya gimana, kalau misalnya terdiri dari 3 kata gimana, nah itu tidak boleh sembarangan. Jadi kalau untuk menuliskan nama spesies, ini harus ada aturannya ya. Oke, kali ini Kak Gina akan bahas mengenai tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Kita lihat. Ya, tata nama ganda binomial nomenklatur ini pencetusnya adalah siapa coba? Ya, dia adalah bapak klasifikasi yaitu Carolus Linnaeus ya. Linnaeus. Oke. Nah, untuk aturan penulisannya itu aturan tata nama ganda. Nah, yang pertama, yang paling utama itu harus seperti apa? Ini yang pertama dan paling utama, dia harus terdiri dari 2 kata ya. Nah, terdiri dari 2 kata. Misal contohnya di sini adalah misalnya kakak punya kata nama spesies Zimeis. Nah, di sini pertama 2 kata ini terdiri dari genus ya dan penunjuk spesiesnya. Mana genusnya? Kata Zea itu merupakan genus ya, sedangkan mais di sini adalah penunjuk spesies, bukan spesies. Jadi harus pakai kata penunjuk spesies atau epiteton specificum ya, specificum. Kemudian jangan lupa untuk genusnya ya, itu huruf awalnya harus pakai huruf kapital ya. Jadi di sini untuk genus diawali huruf kapital, huruf besar ya. Kemudian untuk penunjuk spesiesnya ini pakai kata kecil ya. Katanya harus kecil. Dan tidak lupa diberi garis miring ya. Kok garis miring terus ya? Garis bawah atau cetak piring itu maksud Kak Gina ya. Jadi ini ya, itu jangan lupa diberi garis bawah ya, atau dicetak miring. Jangan lupa ini harus pakai spasi. Kemudian ya seperti itu. Nah, gimana jelas ya? Oke, Kak Gina ulangi. Jadi yang pertama yang paling utama, aturan tata nama ganda jika terdiri dari 2 kata, maka penulisannya ya, untuk kata pertama ini menunjukkan genus ya. Kemudian kata kedua ini menunjukkan penunjuk spesies. Dan untuk kata genus ini pakai awalan huruf kapital. Kalau penunjuk spesiesnya ditulis kecil saja ya, kata-katanya kecil. Jangan kata kecil, huruf kecil ya, hurufnya kecil. Oke, selanjutnya jangan lupa pakai spasi antara kata 1 dan kata 2. Kemudian harus diberi garis bawah ya, atau dicetak miring. Jadi harus salah satu. Kalau mau pakai garis bawah, kalau mau cetak miring. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana misalnya jika terdiri dari 2 atau 3 kata ya? Jika nama spesies atau penunjuk spesies, nama spesies lah ya, terdiri
dari 3 kata. Bagaimana penulisannya? Contoh nih ya. Contoh, misalnya Kak Gina punya punya nama spesies Hibiscus rosa sinensis. Nah, coba Hibiscus rosa sinensis. Coba kita lihat ya. Nah, untuk nama spesies yang terdiri dari 3 kata, penulisannya harus seperti ini. Jadi di sini aja ya. Penunjuk spesies pada kata kedua dan ketiga itu harus digabung atau diberi tanda sambung ya, diberi tanda sambung kan seperti ini, beri tanda sambung. Oke. Dan diberi garis bawah nanti ya. Dan diberi garis bawah gitu. Kebayang? Nah, kalau yang disambungnya gimana Kak? Kalau yang disambungnya gini, hibiscus rosa sinensis. Nah, ini digabung ya. Kalaupun nggak digabung itu it's okay ya. Kalaupun kata kedua dan ketiga tidak digabung ya berarti harus memakai tanda sambung begini. Diberi tanda sambung seperti ini ya. Dan jangan lupa walaupun ini nulisnya digabung tetap harus pakai garis bawah. Seperti itu. Itu tata cara yang kedua ya. Ini pakai yang warna biru biar lebih lucu. Oke, biar samaan ya. Oke. Asik. Sip. Seperti itu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada pengarang gitu ya. Jika yang ketiga ya, jika terdapat nama pengarang. Tahu pengarang? Pengarang di sini maksudnya penemu lah ya. Penemu. Misalnya ada spesies, contoh ya. Contoh, ada spesies, nama spesiesnya itu misalnya Salik repens ya, Salik repens. Ternyata penemunya itu berinisial John gitu ya. Nah, maka penulisannya begini, Salik repens. Ini tulisannya mendaki gunung lewat lembah tidak apa-apa ya, Salik repens, penemunya John, maka ditulisnya boleh pakai inisial ya, itu atau boleh pakai inisial yang lengkap, misalnya John atau misalkan tulisannya mau John semua itu boleh. Tapi kalau misalkan di keterangannya hanya ditemukan nama spesies dengan inisial L misalnya, itu boleh, misalkan Salik repens L. Nah, itu nama pengarangnya harus pakai huruf kapital ya, jangan lupa pakai garis bawah, tak, gitu ya. Nah, ininya pakai garis bawah, ininya tidak boleh pakai garis bawah, cukup diberi titik saja dan hurufnya. Oke, nah kita kembali lagi ya. Coba tadi kita review dulu sedikit tata nama ganda binomial nomenklatur. Tadi Kak Dina sudah jelaskan mengenai aturan tata nama ganda ini. Yang pertama, jika misalkan nama spesiesnya terdiri dari 2 kata, maka dua kata tersebut terdiri dari genus dan juga penunjuk spesies, di mana genus ditulis dengan diawali huruf kapital dan penunjuk spesiesnya menggunakan
menggunakan huruf kecil ya, seperti ini. Contohnya Kagina kasih di sini ada nama spesies Zimens. Z-nya itu menunjukkan genus dan mens-nya itu menunjukkan penunjuk spesies atau epiteton spesifikum. Jangan lupa diberi spasi di antara dua kata ini, kemudian diberi garis bawah ya. Diberi garis bawah atau boleh dicetak miring. Jadi harus salah satu. Kalau mau dicetak miring, kalau mau di garis bawah ya. Yang kedua, jika nama spesies terdiri dari 3 kata, maka penulisannya contoh Kagina ambil di sini adalah Hibiscus rosa sinensis. Nah, untuk kata rosa sinensis di sini ada boleh 2 pilihan. Di sini harus diberikan tanda sambung strip seperti ini boleh ya. Kemudian juga di sini digabung, jadi rosa sinensisnya digabung. Dan tidak lupa untuk diberi garis bawah ya. Kalau misalnya ditulisnya terpatah-patah, misalkan hibiscus spasi rosa spasi sinensis, nah itu salah ya. Jadi ditulis penulisannya yang benar ini hibiscus rosa strip sinensis atau hibiscus rosa sinensisnya digabung ya. Jangan lupa diberi garis bawah ya. Kemudian yang ketiga, jika terdapat nama pengarang atau penemu, nah apa yang terjadi? Nah, yang terjadi di sini biasanya penemu itu disingkat ya, atau pengarangnya itu disingkat. Ya, jadi memang sesuai nanti singkatan yang diberikannya itu seperti apa. Kalau misalnya hanya inisial L, gampang ya, tinggal tulis aja L. Tapi kalau misalnya inisialnya JHN, berarti ditulisnya juga JHN gitu ya. Atau misalkan namanya itu Johnson tapi disingkat jadi JHNSN, boleh gitu ya. Oke, nah jadi intinya harus disingkat. Contoh misalnya Kagina punya di sini ada nama Latin Salicrepens ya. Penemunya itu berinisial L ya. Nah, maka penulisannya Salicrepens, L-nya besar, pakai titik di akhir. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang ke yang aturan keempat. Ya, aturan keempat, bagaimana apabila jika terdapat perubahan untuk nama penunjuk spesies ya. Jangan perubahan, boleh jika terdapat pergantian penunjuk spesies oleh pengarang atau penemu kedua dari nama spesies yang lama. Misal nih ya, Kagina contohin misalnya dulu ada pengarang satu, dia menemukan spesies namanya A, B, pengarangnya ini misalkan ya. Misalnya ini nama spesiesnya ya. Nah ini pengarang satu. Oke, titik. Ternyata ada perubahan ya. Jadi ini misalnya ini spesies lama. Nama spesies lama. Namanya ini bla 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 bla, ini pengarang satu. Nah, ini nama spesies baru. Nama spesies baru tapi beda pengarang gitu ya. Beda pengarang karena ditemukannya oleh pengarang itu, maka namanya nama spesies. Nah, jadi namanya itu begini. Ini oleh pengarang buat. Nah, maka penulisan yang benarnya begini. Penulisan yang benar begini. Biar mereka tidak berkelahi ya, tidak saling merebut hak ya gitu. Jadi penulisannya begini. A, C. Ini nama spesies yang baru ditemukannya ditulis. Kemudian pengarang satunya pakai titik, jadi inisialnya pakai titik, kemudian tulis di belakangnya pengarang 2 titik. Kurang lebih seperti itu. Ya, jangan lupa ya, ini nama spesiesnya tetap di garis bawah. Begitu. Oke, tapi untuk nama ini hanya diberi titik
dari singkat saja. Oke, itu yang keempat. Nah, sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima, misalkan gimana kalau misalkan jika terdapat nama genus yang berulang-ulang dari nama spesies yang berbeda. Bagaimana penulisannya? Nah, begini contohnya dulu. Vagina punya nama spesies, ada Canis familiaris, gitu ya, dan ada Canis lupus, gitu, ya. Terus ada Canis apa misalnya, gitu ya. Ada Canis ini, Canis itu sampai 5 misalkan, gitu ya. Nah, maka kalian jangan menuliskan Canis ini, Canis itu, Canis ini, Canis itu, jangan ya. Kalian cukup menuliskannya begini. Jadi jangan diulang 2 kali. Begini saja. Pertama tulis Canis familiaris, ya, jangan lupa garis bawah. Kemudian untuk yang keduanya C titik lupus, gitu. Cukup begini saja, gitu ya. Misalkan di sini di sebelumnya ada Canis apa lagi, ada Canis apa, tapi cukup C titik apa, C titik apa. Jadi nggak usah ditulis Canis ini, Canis itu, Canis A, Canis B, Canis C, nggak usah. Jadi cukup seperti itu saja. Oke. Selanjutnya yang keenam, Agina tulis di sini saja. Ya, untuk yang keenam aturannya, jika terdapat keraguan dari nama penunjuk spesies, maka ditulis menggunakan kata SP, gitu. Contoh, misalnya Kagina punya spesies katak namanya Rana, ya, Rana cansifora misalnya. Nah, ternyata spesies yang satu tuh ragu namanya. Nah, ini boleh ditulisnya begini, dan Rana SP, begitu. Tapi si SP-nya ini tidak diberi garis bawah, ya. Ini tidak diberi garis bawah ataupun tidak dicetak miring, ya, tidak dicetak miring. Jadi tetap harus begitu, ya. Kebayang ya? Satu lagi ada sih, ya, satu lagi aja ya. Yang terakhir, aku di sini ya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, jika terdapat varietas, maka kata varietas ditulis dengan huruf kecil, kemudian diberi titik, ya, dan diberi titik. Contoh, bisa Kagina punya nama spesiesnya apa ya? Ini deh, Salix repens, gitu ya. Var titik fus
saling reference Parepuska. Nah, jadi untuk si varietas ini ditulisnya cukup disingkat, jadi var aja. Ditulis kata var, semuanya pakai huruf kecil, kemudian diberi titik di akhirnya, kemudian tuliskan deh nama penunjuk nama varietasnya apa, ya. Jadi untuk nama kata varietasnya tadi disingkat var, ya. Bayang ya, udah jelas sih di sini juga sudah kakak tuliskan. Oke, gimana? Jelaskan ya? Semoga jelas ya. Tadi yang sudah Kak Gina jelaskan mengenai tata nama binomial nomenklatur ini yang tata nama ganda. Jadi semoga bisa membantu kalian. Dan jangan lupa saksikan terus ya video pembelajaran dari Kak Gina ya. Oke, demikian untuk bab kedua di semester 1 ini, kelas 10 mengenai sistem klasifikasi. Oke, terima kasih.